Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Ike binti Kalpen Bunga, NIM F1C11928 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal dan jawaban UTS Biokimia 1 saya. Untuk mempersingkat waktu yang ada, mari kita membahas bersama-sama mengenai soal dan jawaban dari UTS Biokimia 1. Soal yang pertama mengenai buffer dalam tubuh, yaitu the only way the body can get rid of the hook acid loop produced by metabolic reaction is to A. Increase the concentration of bicarbonate ions, B. Breathe faster and more deeply, C. Excrete hydrogen ions in the urine, D. Increase the concentration of protein in the plasma. Jawaban yang benar yakni C. Excrete hydrogen ions in the urine. Kebanyakan reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup hanya dapat berlangsung pada pH tertentu. Oleh karena itu, cairan tubuh harus merupakan larutan penyangga agar pH senantiasa konstan ketika metabolisme berlangsung. Dalam keadaan normal, pH dari cairan tubuh termasuk darah adalah 7,35–7,5. Walaupun sejumlah besar ion H+ selalu ada sebagai hasil metabolisme dari zat-zat, tetapi keadaan setimbang harus selalu dipertahankan dengan jalan membuang kelebihan asam tersebut. Organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal. Akan tetapi, pada paru-paru bila pH turun, maka pusat pernapasan kita akan dirangsang, mengakibatkan bernapas lebih dalam, sehingga kelebihan CO2 akan dikeluarkan oleh paru-paru. Sedangkan untuk ginjal, menolong untuk mengatur konsentrasi H3O+ dalam darah agar tetap konstan dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam melalui urin, sehingga pH minimal dapat berada di sekitar 4,8–7,0. Oleh karena itu, untuk soal nomor 1 mengenai buffer, jawaban yang benar yakni C. Excrete hydrogen ions in the urine. Untuk soal nomor 2 yakni hydrogen ions are normally eliminated from the body A. By excretion in urine, B. Via insensible perspiration, C. In expired air, and D. Via liver detoxification. Jawabannya yakni A. By excretion in urine. Yang pertama, derajat pH dipengaruhi oleh naik turunnya konsentrasi ion H+ dalam cairan. Yang kedua, hidrogen diekskresi ke dalam tubulus ginjal dan dikeluarkan dalam urin. Yang ketiga, pada saat yang sama, terjadi reabsorpsi natrium atau sodium di tubulus ginjal untuk menggantikan H+. Yang keempat, kemudian sodium berikatan dengan ion HCO3 untuk membentuk NaHCO3. Yang kelima, kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal sebagian besar dalam bentuk amonia. Untuk soal nomor 3, yakni as ventilation increases and more carbon dioxide is removed from the blood. A. PCO2 will increases. B. Hydrogen ion concentration of the blood will decreases. C. Blood pH will decreases. D. Hydrogen ion concentration of the blood will decreases. Dan jawabannya yakni B. Hydrogen ion concentration of the blood will decreases. Asidosis pernapasan biasanya terjadi karena kegagalan ventilasi dan akumulasi karbon dioksida. Gangguan utama adalah peningkatan tekanan parsial arteri, karbon dioksida atau PCO2, dan penurunan rasio bikarbonat arteri terhadap PCO2 arteri yang mengakibatkan penurunan pH darah. Oleh karena itu, untuk soal nomor 3, maka jawaban yang tepat yakni B. Hydrogen ion concentration of the blood will decreases. Soal nomor 4 mengenai buffer yakni
If the pH of blood plasma becomes 7.49 due to ingested substances, all of the following will happen to compensate except A. Respiration rate decreases, B. The kidney increases secretion of bicarbonate ions, C. Tubule cells produce more ammonia from glutamate, D. The partial pressure of carbon dioxide in blood will begin to recede. Jawabannya yakni C. Tubule shall produce more ammonia from glutamate. Keadaan ini disebut dengan alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik definisikan sebagai peningkatan pH tubuh di atas 7,45. Alkalosis metabolik melibatkan peningkatan utama konsentrasi ion bikarbonat HCO3 karena hilangnya H+ dari tubuh atau peningkatan HCO3- sebagai mekanisme kompensasi. Alkalosis metabolik menyebabkan hipoventilasi alveolar dengan peningkatan tekanan karbon dioksida arteri PaCO2 yang mengurangi perubahan pH yang seharusnya terjadi, serta frekuensi pernapasan menjadi menurun. C6H12O6 is the molecular formula for what carbohydrate? A. Sucrose, B. Glucose, C. Fructose, D. Both glucose and fructose. Dan jawabannya yakni D. Both glucose and fructose. Glukosa, fruktosa, galaktosa. Perbedaan rumus kimia gulanya hanya pada gugus fungsi yang terhubung dalam senyawa tersebut. Glukosa gugus fungsinya ada aldehida, fruktosa gugus fungsinya keton, dan galaktosa gugus fungsinya keton, tetapi letak pi atau P ada pada atom C berbeda dibanding fruktosa. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa dengan rumus molekul yang sama C6H12O6 tetapi memiliki struktur yang berbeda. Untuk soal nomor 2 tentang karbohidrat, yakni these are all properties of a monosaccharide except A. Simple sugar, B. 1:2:1 ratio, C. Double sugar, D. Used for energy. Dan jawabannya yakni C. Double sugar. Double sugar. Soal nomor 3 mengenai karbonat yakni these are all properties of a disaccharide except A. Made up of two sugars, B. Sucrose, C. Monosaccharides joined by dehydration synthesis, D. Ratio of 1:1. Dan jawabannya yakni D. Ratio of 1:1. Disakarida adalah gula atau karbohidrat yang diikat melalui cara menghubungkan dua monosakarida dengan satu molekul air dilepaskan. Suatu proses yang dikenal sebagai reaksi dehidrasi. Dua monosakarida itu terikat melalui suatu reaksi dehidrasi, juga disebut reaksi kondensasi atau sintesis dehidrasi. Contoh disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Oleh karena itu, untuk soal mengenai nomor 3 tentang disakarida, maka jawaban yang tepat yakni D. Ratio of 1:2:1. Untuk soal nomor 4 yakni what two groups are removed from monosaccharides to form disaccharides or polysaccharides? A. Water and oxygen, B. Hydrogen and hydroxyl group, C. Carbon and hydrogen, D. Water and carbon. Dan jawabannya yakni B. Hydrogen and hydroxyl group. Ketika disakarida terbentuk dari monosakarida, gugus OH hidroksil dikeluarkan dari satu molekul dan hidrogen dikeluarkan dari yang lainnya. H dan OH yang dikeluarkan dari dua monosakarida bergabung bersama untuk molekul air. Oleh karena itu,
Proses pembentukan disakarida dari dua monosakarida disebut dengan reaksi dehidrasi atau reaksi kondensasi. Soal nomor 5 mengenai karbohidrat yakni the general formula of monosaccharides is A. CnH2nOn, B. 2NH2ON, C. CnH2O2n, D. CnH2nO2n. Dan jawabannya yakni A. CnH2nOn. Monosakarida adalah satuan karbohidrat yang paling sederhana dengan rumus CnH2nOn dengan N yakni 3-8. Soal nomor 6 mengenai karbohidrat adalah the aldose sugar is A. Glycerose, B. Ribulose, C. Erythrulose, D. Dihydroxyacetone. Jawabannya yakni A. Glycerose. Gula aldosa adalah jenis monosakarida yang memiliki gugus aldehida. Senyawa yang merupakan aldosa adalah gliserosa, eritrosa, ribosa, dan glukosa. Soal nomor 7 yakni the number of isomers of glucose is A. 2, B. 4, C. 8, and D. 16. Jawabannya yakni D. 16. Jumlah isomer yang mungkin terdapat pada monosakarida tergantung pada jumlah atom C yang tak setangkup atau asimetris N, yaitu 2N. Glukosa memiliki 4 atom C asimetris, memiliki 2 pangkat 4 sama dengan 16 isomer, yaitu 8 bentuk D dan 8 bentuk L. Ke-16 isomer tersebut yaitu D-glukosa, D-monosa, D-aldosa, D-altrosa, D-glukosa, D-idosa, D-galaktosa, D-tolosa, dan 8 lagi masing-masing dalam bentuk L. Untuk soal nomor 8 mengenai karbohidrat, yakni the sugar found in DNA is A. Xylose, B. Ribose, C. Deoxyribose, and D. Ribulose. Maka jawabannya yakni C. Deoxyribose. Pada rantai punggung DNA atau DNA backbone, gula deoksiribosa kemudian terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa adalah modifikasi dari gula ribosa, yaitu dengan 5 atom karbon, di mana pada atom karbon nomor 2 kehilangan atom oksigen. Oleh karena itu, gula tersebut dinamakan dedesi yang berarti kehilangan oksigen. Soal nomor 1 mengenai protein dan asam amino, yakni which of the following amino acids has a net negative charge at physiologic pH minus 7.4? A. Glutamic acid, B. Histidine, C. Lysine, D. Asparagine. Jawabannya yakni A. Glutamic acid. Gugus R yang paling hidrofilik adalah gugus R yang mempunyai muatan neto negatif ataupun positif. Asam amino yang pada pH 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat. Soal nomor 2, yakni which statement is not true about the side chains of amino acids? A. They are the same as air chains. B. Can be acidic or basic. C. Can be neutral or polar. D. Are always charged and present on all amino acids. Dan jawabannya yakni D. Are always charged and present in all amino acids. Rantai samping sama dengan rantai R. Asam amino bisa bersifat basa, asam netral. Rantai samping penyusun yaitu gugus R, yakni nonpolar alifatik, contohnya lisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan methionin, dan yang aromatik yakni contohnya triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Untuk gugus R yang polar tidak bermuatan yaitu serin, treonin, asparagin, glutamin, sistein,
dan yang bermuatan negatif yakni aspartat, glutamat, dan yang bermuatan positif lisin, arginin, dan histidin. Asam amino dalam bentuk ion dipolar dapat bersifat asam atau donor proton atau basa yakni akseptor proton. Bergantung dengan siapa asam amino itu bereaksi. Sifat ini disebut amfoter. Soal nomor 3 mengenai protein yakni why is pKa an important property of a compound? A. It is the pH at which a compound dissolves. B. It is the ability of a compound to release protons into solution. C. It is important for inorganic compounds. And D. It is only important in acidic environments. Dan jawabannya yakni B. It is the ability of a compound to release protons into solution. Penjelasannya yakni pKa adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepas proton ke dalam pelarut dalam kondisi setimbang menurut Ripin 2011. Jadi, nilai pKa bergantung pada senyawa itu sendiri dari pelarut yang digunakan. Penentuan suatu senyawa bersifat asam atau basa berdasarkan nilai pKa-nya adalah suatu kekeliruan. Dikarenakan, untuk penentuan suatu senyawa bersifat asam atau basa, dapat dilihat juga dari nilai pH-nya. Untuk soal nomor 4 mengenai asam amino dan protein, yakni regarding polypeptides, which statement is false? A. Many peptides joined form polypeptides. B. Proteins contain thousands peptide bonds. C. Often form rigid and planar units. D. Can form an unlimited number on configuration. Jawabannya yakni D. Can form an unlimited number of configurations. Satu molekul protein dapat tersusun atas puluhan dan ribuan asam amino untuk membentuk peptida dan protein. Asam amino akan membentuk ikatan peptida dengan molekul asam amino lainnya. Yang kedua, protein tersusun atas peptida-peptida yang dimana peptida tersebut tersusun atas asam amino yang diikat oleh ikatan peptida sehingga membentuk polimer yang disebut polipeptida. Dan untuk yang ketiga, ikatan peptida merupakan ikatan kovalin yang stabil dan disebut sebagai ikatan planar kaku karena memiliki sifat ikatan rangka parsial. Untuk yang keempat, protein bentuk konformasi yang bersifat terbatas. Oleh karena itu, untuk soal nomor 4 mengenai protein dan asam amino, yakni jawaban yang benar adalah D atau D, can form an unlimited numbers and configurations. Soal nomor 5 mengenai protein dan asam amino adalah which statement is mismatch? A. The quaternary structure is related to the basic linear structure of protein. B. The primary structure relates to the basic linear structure of a protein. C. The secondary structure relates to the helical shape of a protein. D. The tertiary structure is a higher level of protein folding. Jawaban yang benar yakni A. The quaternary structure is related to the basic linear structure of protein. Protein struktur kuartener adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atau lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Struktur linier dasar ditunjukkan oleh protein yang berstruktur primer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai soal struktur sel dan fungsinya. Untuk soal yang pertama mengenai struktur sel dan fungsinya, yakni this organelle function in cellular respiration. A. Lysosome. B. Endoplasmic reticulum. C. Mitochondrion. D. Golgi apparatus. Dan jawabannya yakni D. Mitochondrion. Mitokondria berperan dalam respirasi sel, yaitu proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam sel. Oksigen masuk dalam mitokondria dan diperlukan untuk membantu pemecahan makronutrien menjadi energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH.
Dan untuk soal nomor 2, yakni genetic material is contained within the blah 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 of the cell, A. Mitochondrion, B. Cytoplasma, C. Nucleus, and D. Cell membrane. Jawaban yang benar yakni C. Nucleus. Nukleus atau inti sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Soal selanjutnya yakni which structure is directly responsible for the formation of proteins within the cell? A. Ribosomes, B. Lysosomes, C. Vacuoles, D. Centrioles. Dan jawabannya yakni A. Ribosomes. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Soal selanjutnya yakni which structure is directly responsible for the formation of proteins within the cell? A. Ribosomes, B. Lysosomes, C. Vacuoles, D. Centrioles. Dan jawabannya yakni A. Ribosomes. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Untuk soal nomor 5 mengenai struktur sel dan fungsinya yakni the image is an example of A. Animal cell, B. Human cell, C. Plant cell, and D. Bacterial cell. Jawaban yang benar yakni C. Plant cell. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang punya materi genetik DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku, dan bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Jadi, untuk soal nomor 5, untuk pernyataan yang benar yakni C. Plant cell atau sel tumbuhan. Struktur sel dan fungsinya yakni siege within the cytoplasm that is full of fluid. Plants have one large, stars, food, water, and etc. A. Vacuole, B. Cell wall, C. Lysosome, and D. Ribosome. Jawaban yang benar yakni A. Vacuole. Vakuola merupakan sebuah ruang yang terdapat di dalam sel tumbuhan yang berisi cairan berongga diselimuti membran. Cairan yang dimaksud adalah air yang mengandung zat seperti lipid, enzim, garam, mineral, alkaloid, asam, dan basa. Dan fungsi vakuola pada sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan seperti protein, kalium, glukosa, serta sebagai tempat menimbun sisa metabolisme dan metabolik sekunder. Soal terakhir mengenai struktur sel dan fungsinya yakni which structure is found in plant cell and not in animal cells? A. Cell wall, B. Centriole, C. Nucleus, and D. Cytoplasm. Jawaban yang benar yakni A. Cell wall. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Hal ini karena menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas, layaknya pada sel hewan. Demikian presentasi saya mengenai soal dan jawaban UTS Biokimia 1 ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman serta saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.